Terus sebetulnya kalau Bapak nanya ya, channelnya nggak berguna. Saya mau tanya, channel lain itu lebih berguna mana channel lain sama channel saya? Seluruh YouTubers, mana yang kasih makan orang miskin 2.000 orang sehari? Nah, tinggal Bapak pikirkan, YouTube-nya Saifuddin berguna nggak? YouTube-nya Yuswa Tewu berguna nggak? YouTube-nya Kanuru berguna apa enggak? Rudiono seperti saya nggak, kamu? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Kristen versus Kristen ya, dan dengan arogannya ya di Pauzang ya, Pauzang mengatakan bahwasanya dia memberikan makan berjuta-juta orang ya yang ada di Indonesia dengan jumawanya, dengan sombongnya, padahal semuanya itu bohong, semuanya itu dusta. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Jadi jangan saling menyalahkan lah, tidak ada manusia ini yang sempurna, hanya Tuhan saja yang sempurna. Jadi kalau ada yang salah di pemerintahan, ya kita kritik bolehlah, tapi dengan yang lebih beradab, maksudnya bertata bahasa yang baik. Kalau di pihak seberang mungkin ada yang melakukan tindakan-tindakan yang mungkin salah, keburu mati nanti Pak Lukas. Ke poinnya aja nanti. Kita bukan lawan pemerintah Pak, kita lawan khilafah nih Pak. Iya, betul. Anda, saya setuju kalau Anda mau melawan khilafah. Wah, jagoan banget. Saya merasa senang kalau ada seorang bukan pribadi Pak, bukan Nasrani yang bicara ingin masyarakat Pak, memerangi khilafah. Pertanyaan saya Pak gampang, maksudnya saya gampang tanya. Anda mungkin di sini selalu protes soal khilafah. Saya setuju khilafah itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Anda tiap hari membicarakan itu. Apa action Anda di pemerintahan untuk memerangi khilafah? Ya inilah perbincangan kita tiap hari nih Pak. Ini hanya yang kita lakukan saja tanpa melakukan aksi. Loh, ini aksi kita Pak. Ini buahnya didengar oleh masyarakat untuk sadar, menyadarkan itu poinnya. Kalau Bapak nggak sadar ya Bapak silakan aja minggir. Tapi kalau Bapak sadar dengan omongan ini, membuat keberanian melawan ketidakadilan, meraih apa yang kita harus raih dengan ucapan dulu, bukan dengan fisik. Kalau Bapak presiden lain cerita, saya langsung ngomong, Pak lakukan tindakan. Sekarang kita nggak bisa, kita hanya bisa bersuara. Nah kalau Bapak suruh kita diam juga, mau jadi apa 20 tahun lagi? Ya. Oke. Sudah Pak, saya bicara boleh? Enggak, ya. Pak Lukas ini yang dibilang retorika, mencari solusi tapi suruh diem. Nggak bisa, kita bersuara Pak. Pak Lukas, ya, kan? Saya tambahkan, Bung Beta. Jadi begini Pak, kalau minta kita... Pak, saya ingin kembali lagi. Satu-satu, maksudnya jangan konteksnya jangan lari kemana-mana. Ya. Saya dikerubuti lagi, saya bingung. Ini kan gunanya kita untuk saling berdiskusi. Kalau memang masukannya Pak Lukas itu baik, ya kita juga harus ya. Jadi kita tidak bisa saling menyalahkan. Tapi fakta bahwa kita ini mayoritas dimanapun. Jadi kalau kita tidak ada suara dari pemerintah, ya itulah karena kita itu selalu minoritas. Karena tidak ada keadilan, ya macam aja pemilihan. Kalau presiden selalu mengangkat dari
pihak mereka, kalau perlu ulama, selalu ulama, atau yang mereka radikal di dalam ajaran-ajarannya, Pak. Jadi kalau mau bilang apa yang kita lakukan, ya seperti yang disampaikan oleh Beta Maluku, kita cuma bisa bersuara, Pak. Karena semoga juga ini didengar. Jadi silakan, Pak. Oke, Anda berbicara boleh. Apakah pembicaraan ini membuahkan hasil, itu yang penting. Tapi yang lebih penting itu doa. Doa itu lebih penting daripada membicarakan toh. Action yang harus kita lakukan itu adalah doa. Sebentar Pak Paul, saya tak selesai bicara dulu. Nanti kita bergantian ya. Jadi jangan omongan saya dipotong-potong. Nanti berilah waktu saya 10 menit tiap kali bicara. Anda tak beri waktu 10 menit. Jadi kita atau 5 menit cukup lah. Sekarang saya lapor konteksnya lagi. Jadi action kita sebagai orang minoritas di sini, kita mau melakukan apa? Kita teriak-teriak setengah mati juga mereka nggak bakalan dengar karena mereka mayoritas. Dan mereka Siapa bilang nggak didengar, Pak? Siapa bilang nggak didengar? Tidak ada yang dengar. Saya sudah saya kemana-mana Pak. Air hujan Pak. Pelan-pelan tapi pasti. Bergantian ngomong Pak. Bergantian ngomong. Anda ngomong sudah saya dengarkan. Tolong saya ngomong didengarkan dulu. Survei saya setiap kali kalau Anda merasa bahwa tindakan Anda ini benar, saya kemana-mana kalau melihat konten ini tidak ada yang memberi konten positif. Ini fakta. Nah, itu makanya jangan 10 menit, Pak. Saya ngomong 10 detik aja, Pak. Apa udah terlalu banyak ngomongnya udah ngawur. Itu Pak. Anda ngomongnya ngawur. Anda ngomongnya ngawur. Anda ngomong fakta terus. Bukan hanya berdoa, Pak. Berdoa dan bekerja. Dan kerja kita yang kita sanggup lakukan adalah berbicara saat ini. Bapak jangan mengerdilkan perbincangan kita. Ya kan? Masalah hasil kan takes time. Perlu waktu. Iya. Tapi at least kita selalu bersuara. Bukan diam. Yang Bapak ucapkan di sini untuk meredam kita jangan bicara. Itu yang saya lawan. Nggak bisa. Kita harus Pak Lukas, apa yang benar. Pak Lukas. Ketakutan dia mau saya. Kalau Pak Lukas Ya. takut udahlah, nyah aja lah. Pak. Kita coba dengarkan ini biar rakyat jelata curhat dulu nih Pak Lukas Warto, si Lukas Hartono. Saya pengen tahu solusinya Pak Lukas apa ini. Ya, terima kasih Pak Paul. Saya terima kasih Anda berjiwa besar. Jadi gini loh Pak Paul, saya mau Bukan jiwanya besar Pak, barang saya juga besar Pak. Jadi saya memberi masukan aja, saya nggak mau bertengkar. Maksudnya saya memberi masukan aja bahwa Nggak ada yang bertengkar Pak Lukas. Kita diskusi ini biasa. Ya, kita Cuman ada yang benar harus saya bantah. Dari ngomong lah. Sudah Pak, Anda bicara dulu, saya tak diem wes. Jadi kita sama-sama mendengarkan. Kalau Anda bicara, saya bicara, yang dengarkan juga tidak kedengaran. Jadi gini Pak Beta Maluku juga, saya cuman berdasarkan fakta apa yang saya dengar di masyarakat di sekitar saya, dan ini saya bicara dengan orang yang bukan muslim ya. Kita bicara dengan orang-orang yang non muslim. Salah dengar Kalau orang itu. membicarakan konten ini, mereka mengatakan bahwa teriakan Anda ini kebanyakan salah yang tidak pada tempatnya. Itu yang saya dengar, ini fakta Pak yang di Indonesia terjadi. Jadi saya masuk ke sini agar konten ini pembicaranya mulai dirubah menjadi lebih dewasa dalam membicarakan soal bernegara maupun beragama. Jadi yang bisa menilai kita ini siapa sih? Orang Inilah. lain, bukan diri kita. Ini di framing lagi Pak. Kesannya kita Gak apa-apa Pak Bung Beta, biarkan dulu. Biarkan curhat dulu Bung Beta. Ya, terima kasih. Jadi yang bisa menilai diri kita itu bukan diri kita sendiri, tapi orang lain. Nah, kalau kita disurvei orang lain aja, banyak yang mengatakan itu tidak benar. Oh, itu terlalu ekstrim, itu tidak benar, pembicaraannya salah. Nah, kita kan harus memperbaiki diri sebagai manusia yang mau dibentuk, kan harus memperbaiki diri loh Pak. Saya ngomong dengan orang bukan muslim loh Pak. Saya ngomong dengan orang non muslim ini. Saya tanya, pendapatmu konten ini bagaimana? Oh, enggak benar, ini enggak benar. Jarang yang mengatakan konten ini benar. Kalau Bapak lama-lama pengikutnya makin dikit, itu bisa berkembang enggak? Saya pantau terus, ini saya survei terus. Pengikut Anda itu sudah makin berkurang, yang nonton Anda juga makin berkurang. Itu berarti jadi evaluasi dari kelompok ini untuk menumbuhkan bagaimana masyarakat bisa lebih percaya lagi kepada
Pak Paul, itu yang saya usulkan. Supaya Pak Paul di mata masyarakat yang non-muslim pun memiliki harga yang lebih untuk dia dengarkan, untuk mendengarkan nasihat Pak Paul gitu. Jadi supaya Bapak lebih bisa Berkurang karena mereka buka masing-masing, Pak. Karena yang saya dengar Tidak dari pintar buka masing-masing, makanya berkurang. konten ini makin berkurang karena mereka mendengarkan tidak ada maknanya. Oh, tidak ada faedahnya pembicaranya. Nah, itu saja, tidak ada actionnya. Nah, itu mereka bosan. Di copy paste 4-5 kali lipat loh, Pak, dari yang di sini. Yang kita ngomong di sini di copy paste loh. Tidak, Pak. Kalau saya faktanya di dunia nyata, bukan di dunia maya ini, di dunia nyatanya. Saya di gereja maupun di kelenteng maupun dimanapun juga, saya tanya selalu, percuma dengerin itu. Percuma dah. Itu 18 juta orang yang dengar, Pak. 18 juta orang yang dengar. Jadi Bapak jangan lihat satu video datanya tidak pernah share Pak Beta Maluku. Enggak, karena Bapak banyak poin-poin yang harus saya bantah, makanya saya langsung masuk terus. Jadi kita berdoa. Harus berdoa dan bekerja, Pak. Jangan cuma berdoa. Bapak tinggal di mana? Apa urusan Bapak nanya saya mau ke sini? Saya kasih alamat saya. Anda kok mengatakan sekian Anda tidak di Indonesia, kok bisa tahu dari mana, Pak? Anda tidak di Indonesia. Ini media sosial, Pak. Ya, di dalam kamar pun Bapak di tengah hutan pun bisa tahu isi Indonesia. Udah terbuka lebar internet ini, Pak. Di dunia maya tuh dunia punya apa ketemu orang kalau ketemu. Ya, Pak Lukas, diam dulu. Pak Lukas diam dulu, penonton saya live selalu terbanyak, Pak. Ya, YouTubers dengan live viewer terbanyak itu saya, Pak. Subscriber saya naik terus, sekarang sudah di atas 100.000. Kemarin Pak Lukas masuk sini cuma 50.000. Sekarang sudah di atas 100.000. Sudah mau dapat silver button play. Ya, live viewer terbanyak saya, ya, belakangan karena seminggu kemarin saya nggak live, ya orang nggak tahu kalau saya live, jadi kita sedikit berkurang. Tetapi selalu live viewer paling banyak itu saya. Ya, daripada orang nonton lainnya, pasti orang lebih baik nonton saya kalau tahu saya lagi live. Ya. Nah, kalau Bapak tadi bilang orang gereja pada nggak suka, nyatanya orang gereja semua member join paling banyak itu punya saya, Pak. Join member saya itu ada sekitar 400-an. Ya. Dan itu bayar. Saya punya, setiap kelas saya ada 30. Setiap hari saya ada kelas, Pak. Minimum 30 orang. Kemarin karena banyak terpaksa saya buka 40 orang yang buat bulan Desember ini. Setiap hari saya ada 40 kelas. Ya. Doa fajar saya kita rata-rata 3.000 sampai 5.000 viewernya. Nah, kalau Bapak bilang saya tambah sedikit, itu Bapak mungkin sedang nontonnya lagi sambil tidur. Terus sebetulnya kalau Bapak nanya, ya, channelnya nggak berguna. Saya mau tanya, channel lain itu lebih berguna mana channel lain sama channel saya? Seluruh YouTubers, mana yang kasih makan orang miskin 2.000 orang sehari? Nah, tinggal Bapak pikirkan, YouTube-nya Saifuddin berguna nggak? YouTube-nya Yuswa Tewu berguna nggak? YouTube-nya Kanuru berguna apa enggak? Ya kan? Nah, YouTube saya tiap hari kita kasih makan 2.000 orang, Pak. Dan di YouTube ini kita tarik dana dan itu kita kembalikan. Tidak ada 1 rupiah pun masuk ke rekening saya. Ya. Semua apa yang kita ambil hari ini kita bicarakan ya dari GKI, Yasmin apa segala macam sudah banyak hasilnya, Pak. Bahkan jenderal-jenderal aja kalau Bapak bilang itu berarti orang bodoh yang ikut channel ini, berarti Jenderal Tobing sama Jenderal Ponto itu orang bodoh. Saya heran. Nah, saya mau tanya, yang bodoh itu Bapak atau Jenderal Tobing atau Jenderal Ponto? Apa Jenderal Tobing itu bodoh? Bahkan Jenderal Tobing ikut di dalam kegerakannya kita loh, Pak. LSM Galarua itu, Pak Tobing itu ketua Dewan Pembinanya LSM Galarua. ADART kita tuh yang bikin Pak Jenderal Tobing, Damaris itu. Nah, masa mau dibilang orang bodoh? Nah, itulah hasilnya channel ini, Pak. Ya, Pak, sekarang saya mau nanya Pak Lukas. Pak Lukas sudah kerja apa buat Indonesia, Pak? Oh, kalau pekerjaan ya masalah definisinya beda-beda, Pak. Ya cuma doa doang. Gini Pak Paul,
Saya ngomong ya, saya ngerti. Itulah Pak, gereja itu Jangan begitu katakan ditanya, itu awal. makanya simpel. Bapak Saya itu sudah ngerjain jauh apa buat lebih Indonesia? Jangan, kalau sama saya ngomong jangan berretorika Pak. A, B, B, C, C, Betul, saya A, kasih I, U, kesempatan A, I, U, ngomong, Pak kayak Paul. belajar ngaji aja. Ini kalau Anda tanya pertanyaan aja belum saya jawab. Loh, yang dipotong jawabnya dulu. muter-muter tinggal jawab. Bapak Saya sudah belum berkarya apa jawab, untuk Indonesia? Gimana? Iya, tak jawab sekarang ya. Apa yang jawab saya di Indonesia ini ya, sebagai orang Kristen di Indonesia ini sesuai porsi saya, Pak. Apa? Porsinya apa Saya Pak? menghidupi Porsinya. keluarga itu porsi saya menghidupi keluarga. Itu sudah melakukan kehendak Allah. Bukan keluarga Bukan Indonesia. harus Indonesia loh. teriak jadi pendeta. Tidak mungkin semua orang jadi pendeta. Enggak, Kita untuk punya Indonesia. masing-masing. Oh, jadi kalau ada gereja dilarang, Bapak diam saja, yang penting menghidupi keluarga saja begitu. Tapi kan juga di Jerman Pak Paul, hidupnya apa? Hanya keluar-keluar nih dapat duit dari YouTube. Oh, kita sudah kumpulkan 4 miliar Pak di YouTube ini Pak, buat kasih makan teman-temanmu tuh orang Indonesia itu, tetangga-tetanggamu saya kasih makan itu Pak. Ada atau dapat sumbangan? Loh, kalau siapa YouTube yang ngumpul ke segitu banyak Pak? Ada nggak? Bapak sebut aja siapa YouTuber yang ngumpul ke segitu banyak Pak? Anda yang keluar-keluar di YouTube pakai uang orang. Lah iya, terus siapa yang mau mengeluarkan begitu? Siapa yang mau koordinasi kalau bukan saya? Ada lagi nggak YouTuber seperti saya? Hah? Job saya menghidupi keluarga. Mana ada suami Bapak mana? Cuma menghidupi keluarga. Suami saya menghidupi seluruh orang, banyak orang, 2.000 orang Indonesia Pak. Suami saya mengatakan kerja. Suami saya menghidupi 2.000 orang Indonesia tiap hari. Suami saya menghidupi, bukan duit saya Pak. Saya kumpulin uang dari 2 orang. Bapak ngumpulin begitu nggak? Sanggup nggak? Siapa YouTuber yang sanggup begini kayak saya? Yang rela duitnya dipakai buat begini, harusnya bisa dapat duit banyak, saya kasihkan buat orang-orang ini. Gapuk, lausan. Ya kan? Nah, punyamu sanggup nggak? Nah, silakan jawab. Pertanyaannya sederhana loh Pak. Buat Indonesia loh Pak. Jangan kayak bajai Pak. Memang Bapak, akhirnya kita mengerti juga nih Pak Paul, apa namanya? Ini memang orang tolol Pak, ditakut-takutin. Intinya kan dia takut. Ya. Intinya nggak berani, nggak punya titik intinya kan. Sama istrinya mungkin nggak dihargain, dia nggak bisa ngidupin keluarga. Karena ngeliat kita ngasih makan orang, dia iri. Kita bisa kumpulin miliaran di sini. Kenapa bukan masuk ke rekening dia? Nggak ada yang percaya sama Lukas Hartono. Coba kamu kumpulin. Ketokan kepala saya, kamu kumpulin bisa sebanyak saya. Ketokan kepala saya, Lukas. Nggak bisa, kamu nggak akan sanggup. Sampai 3 turunan kamu juga nggak akan sanggup kumpulin uang sebanyak saya buat kasih makan orang Indonesia. 3 turunan kamu nggak akan sanggup. Anda tahu firman Allah dalam hal memberi, Tuhan Yesus mengatakan kalau Anda memberi retorika itu bukan saya yang ngasih, itu orang yang ngasih. Retorika yang kamu ngomong itu, intinya kan kamu nggak pernah ngasih. Kamu dasar orang pelit kikir, yang udah kamu pelit kikir, tapi kere, tapi kamu sombongnya minta ampun. Roh ketakutan kamu berikan kepada orang-orang lain. Dasar goblok kamu. Sombongnya dari setengah mati 2.000 orang, kalau dari kantong sendiri sih. Kamu bisa apa enggak? Loh, kamu bisa apa enggak? Nggak sanggup kan kamu kan? Jangan banyak ngomong kalau sama saya. Jangan banyak ngomong. Kamu sanggup enggak? Intinya kan kamu nggak sanggup. Kamu kan tanya, kamu suami ini bikin apa? Mau pakai uang. Kamu tadi nanya suami ini sudah bikin apa? Dasar goblok lu. Suami ini sudah kasih makan 2.000, terus kamu ngomong saya sombong, dasar goblok lu. Orang Kristen gobloknya minta ampun. Pendetanya kamu siapa sih bloknya minta ampun? Kamu nanya suami saya sudah bikin apa? Ya kan saya jawab suami ini sudah kasih makan 2.000. Kamu jawab lagi saya sombong. Kan bangsat biadab kamu kan? Terus saya bisa jawab apa coba? Kamu nanya saya jawab suami ini sudah kasih makan 2.000 orang, sudah kasih buku Pancasila itu 300 juta tuh. Terus kamu masih bilang katanya saya sombong. Gimana? Kamu nanya saya jawab. Sekarang saya tanya kamu balik. Kamu bisa nggak bikin kayak saya? 3 turunan juga kamu nggak bakal sanggup. Oke, sana ngomel lagi silakan. Ini bukan masalah sombong. Kamu kan nanya saya jawab. Ini loh Pak tanya lagi. Kamu nanya saya jawab, blow on kamu balik lagi. Kamu kan tadi nanya, saya jawab, ya kan? Hasilnya Pak Paul atau Anda cari Kalau uang ke kota dari atau apa Pak?
Lo sekarang ada nggak yang seperti saya? Di sini ada nggak seperti saya? Rudiono seperti saya nggak? Kamu seperti saya nggak? Kamu bisa seperti saya nggak? Ya, saya juga Kamu bisa seperti saya nggak? Lo lo ditanya iya nggak au. Dasar lu. Oke nih Sabtu Harun dulu. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan Kristen versus Kristen, mereka yang berdebat, namun umat Islam dibawa-bawa, ajaran umat Islam pun dibawa-bawa, dan Nabi umat Islam pun dibawa-bawa ya, dan diburuk-burukkannya seburuk-buruknya. Ini memang manusia-manusia laknatullah ini pada masanya nanti entah apa yang mereka akan jumpai ya, ketika Allah mengazab mereka, dan semoga saja Allah berikan sesuatu yang membuat mereka itu jerah, dan sesuatu yang membuat mereka itu sengsara dunia akhirat. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب دعبي الله خير الخلق خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان